Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Itu dia ditularkan melalui gigitan atau nggak perlu digigit, tetapi misalnya jilatan hewan juga bisa, tapi syaratnya adalah kondisi kulit yang pasien yang akan terkena rabies itu dia tidak utuh atau ada luka. Jadi dianya itu penularannya itu lewat air liur. Air liur hewan yang ada virus rabiesnya ke pasiennya seperti itu. Jadi harus ada luka terlebih dahulu ya dokter ya. Terus kalau misalnya kita tidak ada luka, apakah tidak bisa terkena rabies atau seperti apa nih? Ya, jadi dianya itu memang harus masuk ke mukosa itu melalui luka atau jaringan kulit yang tidak utuh. Baru bisa masuk air liurnya, baru virusnya itu bisa masuk ke mukosa, baru bisa bereplikasi seperti itu. Tapi kalau gigitan otomatis ada luka dong, ya sudah ada luka. Tapi kalau misalnya jilatan, selama seseorang itu merasa tidak ada satupun luka, utuh kulitnya, itu berarti aman. Baik, jadi ketika kita luka mungkin kita harus mengurangi kontak ya ke hewan peliharaan kita. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dulu nih dokter PowerPoint yang sudah disiapkan tentunya pada hari ini. Kita langsung ke slide ya untuk penjelasannya. Untuk rabies itu sendiri, oleh slide. Nah, kalau untuk secara definisinya, apa sih itu rabies seperti itu ya? Jadi rabies itu adalah infeksi virus yang menyerang otak dan sistem saraf pusat manusia, yang mana virusnya itu virus Lissa virus. Cantik ya, namanya Lissa virus. Nah, menular ke manusianya itu melalui gigitan tadi. Gigitan hewan, makanya dia termasuk penyakit yang zoonosis yang diakibatkan oleh hewan. Memang penularannya itu dari hewan ke manusia ya. Jadi di sini mungkin di highlight gigitan, tidak hanya gigitan tetapi sudah disampaikan sebelumnya, bisa jilatan asalkan memang ada kulit yang tidak utuh atau yang luka sebelumnya, seperti itu. Dan kalau di bahasa awamnya atau di Indonesia sendiri, dia penyakit ini terkenal dengan nama penyakit anjing gila ya. Nah, sebenarnya penyakit rabies ini tidak ditularkan hanya seekor anjing aja, bisa hewan-hewan liar lainnya. Mungkin nanti di slide selanjutnya ya. Hal ini karena hewan yang paling sering menyebabkan rabies adalah anjing, seperti itu. Oke, nah ini adalah gambar bagaimana seseorang atau virus itu bisa menyerang seseorang sampai ke pusat atau otak seseorang itu. Jadi seperti ini, misalnya kita contohkan di sini ada anjing, terus digigitlah bagian tubuh seseorang. Nah, virus itu dia bertransmisi atau masuk melalui infeksi saliva. Saliva ini adalah air liur ya. Air liur melalui gigitan atau jilatan tadi, barulah dia nanti virusnya itu masuk ke mukosa atau jaringan tubuh seseorang, ke pembuluh darah, baru dia akan bisa menyerang ke otak. Kita pencegahannya itu jangan sampai ke otak, karena kita tahu otak ini kan dianya sangat sensitif ya, organ yang sangat-sangat vital, dia pengontrol semuanya di sini ya. Ini yang sangat-sangat berbahaya dari virus rabies ini atau virus Lissa virus tersebut. Oke, kita lanjut. Jadi penyebab rabies ini ya adalah infeksi virus, balik lagi ke infeksi virus Lissa virus yang menyebar melalui air liur hewan yang terinfeksi, dan hewan yang terinfeksi dapat menyebarkan virus melalui gigitan hewan atau orang lain. Nah, secara umum yang banyak biasanya menjadi faktor resiko, yang pertama adalah hewan peliharaan dan ternak. Jadi hati-hati. Kalau memang suka melihara hewan di rumah, gitu ya. Seperti biasanya kalau yang dipelihara itu banyak kucing, seperti itu ya, anjing, seperti ya. Kalau ternak biasanya sapi, kambing, kuda. Jadi tidak menutup kemungkinan hewan ternak itu juga bisa jadi sumber untuk terkenanya rabies. Baik. Ya, nanti pencegahannya mungkin bisa di slide selanjutnya. Terus hewan liar ini yang memang
tidak dipelihara, tidak dipeternakan, bisa juga sebagai sumber dari infeksi rabies itu sendiri. Seperti apa? Seperti kelelawar, berang-berang, rubah, monyet, rakun, dan sigung, dan lain-lainnya. Benar. Ya. Mungkin hewan liar ini bisa dikatakan kita tidak bisa mengontrolnya ya Betul. dokter ya. Tapi kalau untuk hewan peliharaan ini menjadi bisa. apa ya, kita harus lebih aware lagi sama hewan-hewan yang ada di rumah. Ini terkhususnya ini biasanya ada di rumah ya dokter. Iya, benar. Ya. Ini kayak kucing dan juga anjing. Ini sangat banyak ya pecinta-pecintanya seperti itu. Lanjut, nah bagaimana virus itu? Apakah ada waktunya saat pertama kali dianya menggigit atau ditularkan sampai menimbulkan gejala? Itu yang dinamakan masa inkubasi. Ya. Jadi masa inkubasi rabies itu antara waktu masuknya virus ke dalam tubuh ya hingga menimbulkan gejala. Ini sangat bervariasi ya, tidak bisa ditentukan apakah anjing itu memiliki waktu variasi sekian, waktu inkubasinya sekian, tetapi rata-rata ya, ini diambil rata-rata itu adalah sekitar 3 sampai 8 minggu. Memang ada beberapa literatur yang bilang sampai 2 tahun, tetapi sudah ada beberapa penelitian itu 3 sampai 8 minggu ditetapkan sebagai rata-rata. Ya. Kalau pada manusia masa inkubasi umumnya 2 sampai 8 minggu, sama ya, 3 sampai 8, 2 sampai 8 minggu. Makanya ada juga yang literatur mengatakan sampai 2 tahun. Benar sekali. Sumber penularannya yaitu tadi balik lagi, karena penyebabnya adalah gigitan hewan, anjing, kucing, dan semua jenis-jenis hewan liar. Ya. Setelah virus masuk ke dalam tubuh selama sekitar 2 minggu, virus akan menetap di tempat masuk dan atau di dekat tempat gigitan. Nah dok, mungkin pertanyaannya seperti apa nih jika kita baru digigit? Karena kita tidak tahu nih apakah memang hewan peliharaan ini rabies atau tidak. Itu seperti apa sih gejala awal pertama kali kita digigit sampai ke hampir 8 minggu nih tadi ya dokter ya? Seperti apa itu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang gejala, dia memang tidak langsung ya. Dia ada yang masa inkubasi yang sampai berminggu-minggu, 3 sampai 8 minggu. Tetapi yang menjadi catatan, apapun yang menggigit seseorang seperti itu ya, kita harus aware, harus memikirkan bahwa ini kemungkinan rabies. Begitu. Hal yang pertama dilakukan, yang pertama dia harus mencuci selama 15 menit. Tiada henti ya. Sampai 15 menit terus-terusan di bawah air mengalir. Karena apa? Kita seperti apa ya? Seperti kalau bisa sih melunturkan, apa bahasanya ya? Melunturkan ada air liur yang lengket di gigitan tersebut. Kita meminimalkan air liur yang lengket di bagian gigitan tersebut. Makanya secara penelitian itu 15 menit sudah cukup untuk mencuci bagian yang tergigit. Sebenarnya kalau memang yakin hewan itu sehat ya atau tidak pernah bergaul dengan hewan liar lainnya, misalnya kan biasa pecinta-cinta kucing atau kucing-kucing yang mahal kan biasanya dia tidak bisa dilepas secara liar seperti itu ya. Kalau memang yakin bisa kita observasi dulu selama 14 hari. Setelah digigit hewannya itu dikurung 14 hari. Akan tetapi catatannya ada bagian-bagian organ tubuh di manusia ini di tubuh seseorang itu, apakah dia masuk luka resiko rendah, apakah masuk luka resiko tinggi. Itu perbedaannya apa tuh dokter? Kalau dia luka resiko tinggi biasanya dari bahu ke atas. Kalau dia resiko rendah berarti ya dari bahu ke bawah. Kalau misalnya orang yang digigitnya itu resiko tinggi dari bahu ke atas, biasanya dokter tindakannya awal cuci tangan dulu di rumah, langsung bawa ke dokter yang akan menilai apakah ini luka resiko tinggi atau resiko rendah. Karena kalau dia luka resiko tinggi, nggak ada lagi alternatif lain, harus diberikan vaksin dan serum. Langsung ya dok? Vaksin anti rabies dan juga serum anti rabies. Terlepas itu kita tahu dia rabies atau tidak ya dokter? Betul, karena luka resiko tinggi ibaratnya kalau dari bawah sampai atas kan sangat dekat dengan otak. Benar sekali. Jadi ditakutkan dianya itu replikasi virusnya akan semakin cepat. Makanya kita perlindungan awalnya, tata laksana awalnya memberikan VAR plus SAR. Jadi dia ada vaksin anti rabies, ada juga serum anti rabies. Tapi kalau dianya itu di bawah bahu, biasanya cukup dengan VAR aja. Tidak perlu serumnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini faktor-faktor resiko seseorang itu terkena rabies, ya.
Yang paling pertama, bepergian atau tinggal di negara berkembang. Indonesia termasuk negara berkembang ya. Kita pasti banyak menjumpai hewan-hewan liar dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di tempat-tempat umum lainnya. Terus yang kedua, bersentuhan dengan hewan liar yang terinfeksi, ini termasuk kelelawar dalam goa. Ini biasanya biasanya orang-orang yang suka hiking atau suka naik gunung, biasanya ya itu juga. Lebih aware lagi ya dokter ya. Baik dokter, mungkin ditahan terlebih dahulu. Nantinya kita akan lanjutkan lagi membahas mengenai rabies ini setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dokter Kita.